Berikut adalah aplikasi untuk generate QR. Isinya hanya dua, yaitu isinya semua QR yang ada di aplikasi ini, yang ada di spreadsheet QR. Kemudian kita sudah tidak menggunakan penomoran lagi karena itu membutuhkan waktu yang lama karena harus menghitung setiap saatnya, sehingga aplikasinya saat pembuatan QR itu sungguh terlalu berat. Ini akan mempersingkat kerjanya, meskipun jika jumlahnya di atas 500 tetap membutuhkan waktu, tetapi lebih cepat dibandingkan dengan cara yang kemarin. Jadi tiap satu itu dia harus menghitung jumlahnya, ini baru nanti QR berikutnya berarti nomor sekian tambah sekian. Makanya kemarin aplikasi sebelumnya itu cukup lumayan berat. Ini caranya sama, jadi cukup menambahkan berapa QR yang mau dicetak, memilih kode produknya, kemudian nomor produknya, jumlah yang mau dicetak, lalu mengisi semua yang diperlukan, termasuk expired date, receive, manufacturer, dan lain sebagainya sebagai pencatatan. Kemudian kita save. Setelah kita save, kita klik create untuk mencetak barcode kita. Kita buat 10. Nah, di sini sudah cepat sekali untuk membuat langsung 10. Jika kita ingin membuat kembali, di sini mulainya sudah nomor 10. Jadi kita bisa mengupdate sudah seberapa banyak produk kita, QR kita itu kita cetak dari sini. Nah, berarti sini udah 110 jika kita mau cetak 10. Jika kita cetak 5, maka di sini jadi 15. 2 atau sebelum ini itu kita tandain sebagai jumlah terakhir kita cetak. Kita isi padnya, baru kita save. Di sini ada dua status, ready to generate, artinya ini siap untuk di generate tapi belum tercetak atau belum menjadi QR. Nah, kita create di sini, nanti baru dia statusnya akan down. Oke, jadi lebih ringan saya rasa aplikasinya dibandingkan dengan sebelumnya. Itu saja yang ada di apps QR Generate. Oke, aplikasi yang kedua adalah Warehouse. Warehouse ini fungsinya adalah untuk stock in warehouse. Karena itu di sini cuma ada 3 tampilan, yaitu stock
saat ini yang berada di warehouse. Kemudian QR library adalah semua QR yang ada yang telah di generate, artinya sudah di generate. Kenapa harus ada di sini? Karena nantinya ketika kita melakukan stock in, maka yang di sini akan berkurang, di sini akan bertambah. Coba kita melakukan stock in, misal kita mau stock in ini. Oke, misalnya kita ini mungkin kita ada 6. Coba kita save. Maka stok di sini akan bertambah 6. Tidak begitu kelihatan karena kita tadi stock in untuk ini kita tadi lakukan untuk produk OR31 banyak 6. OR31, dan jika dilihat di sini kodenya bisa kita lihat perbedaannya. Jadi ini sudah menggunakan unique ID, sedangkan ini masih penomoran QR yang kemarin di aplikasi sebelumnya. Jadi sudah masuk di sini. Kemudian kita cek apakah ada penghapusan di library QR-nya. Kita cek di sini sudah hilang dia. Seperti itu untuk di warehouse. Prinsipnya agar menganut prinsip bahwasanya QR hanya ada satu di dalam sistem untuk satu QR, berbeda dengan aplikasi sebelumnya yang QR-nya akan terus dibawa, jadi bisa 2, 3, 4, 5 kali bahkan 7 kali QR yang sama ada di sistem. Nah, ini untuk di aplikasi yang baru ini itu tidak. Jadi kalau misalnya sudah masuk di return, ya paling dia tersave-nya di lognya return, artinya semacam arsip atau history dari return aja, paling itu. Dan return kan kemungkinan tidak akan banyak, tidak akan sebanyak penjualan, kemudian stock in, opening, closing, stock dan segala macam udah kita minimalkan untuk terjadinya penumpukan data yang terlalu besar seperti aplikasi sebelumnya. Kita menuju ke aplikasi yang ketiga, yaitu picking. Pada aplikasi picking ini menyangkut ada 3 yang utama di sini, yaitu tentang DO, yaitu pembuatan DO sampai pengecekan. Kita lihat seperti apa DO-nya.
Yang pertama ini adalah DO baru di-create oleh artinya kita akan mengirim DO seperti ini yang detailnya. Jadi ini Erda 05 kebetulan kemarin belum dikasih karena, tapi nanti harusnya semua kuantiti harus diisi. Jadi Erda 7 ada 12, Erda 3 ada 6 dan seterusnya. Nah, di sini ketika pihak picking itu mengambil barang dan sudah sesuai untuk diserahkan ke driver dan telah di-scan sesuai dengan jumlah di sini, QR-nya sudah di-scan, maka dia harus ngeklik di sini picking DO. Setelah picking DO telah dibuat, kemudian dikonfirmasi setelah dilakukan picking, dikonfirmasi. Setelah itu si driver itu harus ini sudah sampai ini, jadi belum ada. Nanti jika itu setelah DO itu di pick up, maka akan masuk ke drive shipping DO, masuk shipping DO. Setelah itu di toko akan ada muncul receive DO yang harus dikonfirmasi jika itu sesuai dengan jumlahnya, antara barang yang datang dengan yang diterima itu sama. Oke, untuk DO. Lalu yang biasa seperti di warehouse itu kita lakukan stock in picking. Ini sistemnya sama kayak tadi, jadi akan menambah stok di picking dan akan mengurangi stok di warehouse. Coba kita lakukan picking, misalnya kita mau ke BSC, kita ambil picking tadi adalah OR31. Coba kita cari OR31, cukup banyak. Nah, kita ambil yang tadi, kita biar nitaninya gampang karena berbeda antara yang pakai nomor dengan yang sudah pakai unique ID. Oke, misalnya kita masukkan 3 dulu. Harusnya stok di picking akan bertambah 3. Stok di warehouse akan berkurang 3. Ini tadi ke BSC ada 3. Nah, ini sudah masuk sesuai dengan kode produknya ya. Tadi kita pakai yang unique ID, kita ambil 3 produk. Lalu dia juga akan mengurangi stok di warehouse. Di warehouse-nya akan berkurang 3 untuk produk dengan tadi kan ada 7 sini, berkurang 3. Jadi ada 1 yang pakai masih lama, yang 3 sisanya belum kita picking. Lalu di picking ini ada menu variant adjustment. Jadi ketika di toko ada terjadi variant, maka harus dilakukan adjustment untuk
eh, menghapus. Untuk menghapus QR yang produknya hilang. Dan di sini ditandai 3 yang perlu ditandai warna seperti ini. Artinya ini sudah siap untuk di-adjust. Ini remarknya sudah diisi oleh manajer dan statusnya sudah diisi. Ini remarknya belum ditemukan, sudah diisi oleh manajer, baru akan masuk, bisa di-adjust baru. Jika belum, tidak akan muncul adjustment ini. Misal ini tidak ada adjustment karena remarknya belum ada. Mungkin itu aja untuk yang di picking. Oke, untuk lanjut adalah aplikasi telemarketing. Ini tempat menu. Yang pertama adalah stok yang ada di warehouse, kemudian sales untuk in sales, kemudian return untuk melakukan return dari customer, kemudian return log. Oke, kita akan coba menuju ke sales. Coba kita input untuk produk yang baru. Misal kita ambil sini, kemudian method payment confirmation kosongin saja, kemudian new, kita pilih QR-nya, kita coba ambil QR yang baru biar gampang kita ngelacaknya. Oke, kita save, lalu save ulang kembali. Di sini kita bisa melihat penjualannya akan masuk sebagai table. Tabel di sini bisa dilihat di story-nya berdasarkan nama dan tanggalnya, yang paling atas adalah yang baru. Kemudian setelah input di sini, seharusnya QR yang ada di warehouse akan berkurang. Tadi menggunakan ORT 1 untuk QR yang baru. QR yang baru tinggal 2, tadi 1 tinggal 2, berarti sudah menghapus QR yang ada di warehouse. Kemudian jika melakukan return, coba kita enter return misalnya, maka customernya adalah customer yang sudah pernah melakukan penjualan atau di penjualan. Nah, produknya juga produk yang pernah dibeli, kemudian harganya juga sudah terisi, kemudian harus mengisi remarknya atau note-nya, kemudian harus memilih kondisinya masih bagus atau sudah rusak. Karena kalau sudah bagus, nanti bisa untuk kembali ke warehouse. Misal kita pilih bagus, maka kita save, kita cek di return log, return ada 2, QR-nya benar, jadi adalah kita di mana kita sudah menggunakan udah unik ini. Oke, kalau kita tekan ini seharusnya akan kembali ke warehouse. Coba kita klik, kita cek stok di warehouse. OR 31 hanya saja ini untuk produk kodenya kosong, kemudian masih, tapi ini adalah OR 31 yang pakai kode, artinya sudah kali, tinggal nanti kita tambahin untuk di produk kodenya ini biar nanti masuknya ke sini lagi. Oke, saya kira untuk di telemarketing itu fiturnya. Untuk aplikasi shop saya oke, antara di yang untuk check in, untuk stock in sama untuk check in saya bisa, dengan yang untuk penjualan. Untuk yang di shop inventory itu kita memiliki 4 menu, atau mungkin ada beberapa tambahan seperti stock picking, stock shop, variant,
history ini hanya untuk mengumpulkan aja, untuk biar datanya kalau terhapus masih ada backup-nya untuk variant ini, karena menyakup ya untuk variant ini. Kemudian ada stock in shop. Jadi kita yang di depan sini adalah sifatnya perlu tindakan, kalau yang di sini adalah sifatnya untuk pengecekan atau tampil data. Oke, yang pertama kita coba untuk di-check seperti ini. Di-check semuanya ke BSCMOL. Jadi ini sudah filter by job. Ini artinya barang sudah diterima dan statusnya deliver. Jika masih di driver, statusnya shipping. Jika masih di king, statusnya ping. Oke, seperti itu. Nah, ini yang belum diterima, statusnya masih shipping. Jika kita klik, nanti statusnya akan berubah jadi deliver. Oke, untuk cek, jadi cek ada jumlah barang yang datang dengan yang ada di sistem, sesuai lakukan konfirmasi. Kemudian stop, jadi barang dari picking harus setelah dicek sesuai jumlah barang sekian jumlahnya, barang sekian jumlahnya, harus di scan untuk dimasukkan ke stock shop. Oke, semisal kita ternyata belum ada untuk barang dikirim dari, coba kita ke picking dulu, untuk in picking dulu ke BSCMOL. Kita coba untuk QR yang baru, kita ini lalu 2 ya, maaf tadi kayaknya ada 3, jadi yang baru 2. Oke, selesai, kita save. Kita cek di shop inventory tadi untuk dilakukan in shop. Stock in shop ke BSC. Masih belum, kita cek apakah kita melakukan kesalahan. Oke, kita lanjut. Jadi ada rumus yang tombolnya hilang, sudah dikembalikan. Coba kita melakukan stock in store. Belum keluar untuk QR nya, kita cek di stock picking. Untuk BSCMOL ada 6 seharusnya, yang baru juga sudah masuk, bahkan ada 5-5-nya ini ke BSC, tapi belum muncul. Mungkin ada rumus yang belum masuk. Coba kita cek. Ini seharusnya sudah filter ya berdasarkan location. Kita save. Belum muncul, ini kita salah di setting view nya.
seharusnya tidak ada problem. Oke, lanjut. Ternyata jika kita setting bahwasanya itu hanya boleh by scan aja, sekarang dibuka di web itu ternyata tidak akan muncul tombol QR-nya, maupun tidak bisa dia menambahkan produk seperti yang tadi dilakukan di awal. Ternyata itu disebabkan oleh saya men-setting bahwasanya ini wajib entry dengan scan, jadi selain scan tidak bisa. Jadi jika nanti karena ini masih simulasi, misalnya nanti mau diaplikasikan ya boleh-boleh saja. Oke, kita masukkan dulu produk-produknya. Bentar, ini masih ada error, harusnya tidak perlu seperti ini. Kita back. Perlu refresh ulang. Tapi di sini store-nya masih tetap nih. Nanti kita cek kembali masalahnya apa. Dan QR-nya masih belum seperti yang kita harapkan. Jadi ada 6, mungkin yang 3 ini malah masuk ke sini. Oke, lanjut. Sudah ketemu masalahnya, memang perlu di refresh untuk masalahnya. Ini tadi udah masuk semua yang di BSC, stok untuk di BSC, yaitu ada BSC ada 9 QR yang bisa di stock in shop. Oke, kita untuk yang klik dulu yang pembeda. Kemudian selanjutnya kita ambil 2 dulu, kita save stoknya. Kita bisa cek sudah masuk di shop. Kita lihat stop shop dan BSC. Oh, ada 1, ini sudah masuk 2 kode yang unik. Kemudian kita bikin cek di stock picking, harus berkurang 2 untuk BSC. Ya, tadi 9, 1 sudah berkurang 2, tadi 5 untuk yang pakai unique ID. Berarti sudah bekerja untuk stock in shopnya. Jadi itu udah DO, sudah stock in shop, tinggal kita opening dan closing stock ini dilakukan tiap hari. Jadi ketika kita cek, misal sini hari kemarin tanggal 14, coba kita lakukan opening stock. Kita cek dulu. Tanggal 14 kita cari OR3119. OR3119. OR3116. 116. Ternyata ini mengikuti masih berlanjut yang kemarin. Mungkin nanti akan saya perbaiki, harusnya refresh ya. Refresh ketika filenya sudah file, kemudian dia akan delete yang ada di sana. Oke, ini saya skip dulu untuk open closing, jadi tinggal saya perbaiki sedikit. Kemudian untuk need variant approval ini adalah approval yang dibutuhkan untuk remark. Ketika itu tanggal 16 ya, siapkan dilakukan tanggal 16. Misalnya ini bonus, ini sudah di remark sama dia, sudah ada remarknya. Jadi jika belum di remark, maka di sini akan muncul tombol approval.
approval yang nantinya harus diklik, dan yang paling penting adalah dia harus mengisi remarknya. Itu untuk inventory. Nanti akan saya lanjutkan video berikutnya, tidak terlalu lama di sini. Kemudian kita ke stock shop. Di shop ada 3, itu sales, transfer, dan return. Coba kita input untuk sales. Kita input untuk kodenya. Kita cari yang terakhir. Oh, harganya kondisi. Kita save. Nah, sudah kita save. Seharusnya dia mengurangi stok atau mendelete GR yang ada di stock shop. Tadi kita input 2 untuk yang unik dan tinggal 1, berarti sudah stoknya sudah kurang atau terdelete. Lalu kita coba melakukan return. Sebenarnya datang dengan barang ini, kita tinggal scan saja barangnya apa, otomatis data customernya siapa, kodenya berapa, itu sudah, harganya berapa sudah, ini tinggal dikasih remark. Sama kuncinya good or match, tinggal di save. Nah, ini untuk mengembalikan ke semula, ke stok di shop. Coba kita klik, harusnya nanti masuk lagi atau kembali lagi ke stok.